nama saya Kristina Habeahan, saya dari Prodi S1 Farmasi. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Kesehatan Helvetia Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nasib obat di dalam tubuh seseorang atau di dalam tubuh kita. Nasib obat di dalam tubuh itu bisa disebut dalam proses atme di dalam tubuh. Tujuan terapi obat adalah untuk mencegah, menyembuhkan, atau mengendalikan berbagai keadaan penyakit. Untuk mencapai tujuan ini, dosis obat yang cukup harus disampaikan kepada jaringan target sehingga kadar terapeutik didapati. Obat yang diberikan pada pasien tersebut akan banyak mengalami proses tiba pada tempat aksi atau jaringan sasaran. Secara garis besar, proses-proses ini dapat dibagi menjadi 3 tingkat atau fase, yaitu fase pertama biofarmasetik atau farmasi. Kemudian yang kedua fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Untuk menghasilkan efek farmakologi atau efek terapi, obat harus mencapai tempat aksinya dalam konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan respon. Tercapainya konsentrasi obat tergantung dari jumlah obat yang diberikan, tergantung pada keadaan dan kecepatan diabsorpsi dari tempat pemberian dan distribusinya oleh aliran darah ke bagian lain dari badan. Efek karakteristik dari obat akan hilang apabila obat telah bergerak keluar dari badan dan konsekuensi dari letak aksinya, baik dalam bentuk yang tidak berubah atau setelah mengalami metabolisme obat dan terjadi metabolit yang dikeluarkan melalui proses ekskresi. Kemudian, karena itu sangat penting diketahui bagaimana cara badan telah menangani obat dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Bila kita menentukan suatu dosis atau route bentuk obat yang diberikan bila dikehendaki, efek terapi yang diinginkan dengan efek toksis yang minimal. Kemudian ada yang namanya fase perjalanan obat dalam tubuh. Yang pertama itu adalah fase farmasetik. Fase ini meliputi waktu mulai penggunaan sediaan obat melalui mulut hingga pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Sebagai contoh, tablet mengandung hanya 5-10% zat aktif, 90% zat tambahan terdiri dari 80% zat pengencer, zat pengikat, dan 10% zat penghancur tablet. Yang penting dalam hubungannya dengan fase ini itu adalah ketersediaan farmasi dari zat aktifnya, yaitu obat siap diabsorpsi. Kemudian ada yang disebut dengan skema farmakokinetik. Itu adalah fase ini meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan. Setelah obat dilepas dari bentuk sediaan, obat harus diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dalam darah, obat dapat mengikat protein darah dan mengalami metabolisme, terutama dalam melintasi hepar atau hati. Meskipun obat akan didistribusikan melalui badan, tetapi hanya sedikit yang tersedia untuk diikat pada struktur yang telah ditentukan. Kemudian fase farmakodinamik. Bila obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor, biasanya protein membran akan menimbulkan respon biolik. Tujuannya itu adalah pokok dari fase ini adalah optimisasi dari efek biologik. Kemudian proses absorpsi obat itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah absorpsi, yaitu lewatnya suatu senyawa dari tempat pemberikan ke sistem sirkulasi. Kemudian yang kedua distribusi. Setelah absorpsi, pengantaran obat ke sisi aktif. Kemudian metabolisme. Obat merupakan subjek biotransformasi, menghasilkan perubahan kimiawi yang membantu mengeliminasi obat tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ekskresi, yang merupakan akhir aktivitas obat, dapat terjadi melalui beberapa jalur seperti urinasi, ekstulasi, dan lain-lain. Absorpsi obat adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Untuk intravena, absorpsi sempurna yaitu dosis total obat seluruhnya mencapai sirkulasi sistemik. Proses absorpsi sangat penting dalam menentukan efek obat tersebut ya. Pada umumnya obat yang tidak diabsorpsi itu tidak menimbulkan efek kecuali antasida dan obat yang bekerja lokal. Proses absorpsi terjadi di berbagai tempat pemberian obat seperti saluran cerna, otot, rangka, paru-paru, kulit, dan sebagainya. Transfer obat dari saluran cerna tergantung pada sifat-sifat kimianya dan obat-obatnya. Kemudian itu ada kelarutan obat. Ini adalah yang mempengaruhi faktor tersebut ya. Yang pertama itu adalah kelarutan obat. Agar dapat diabsorpsi, obat harus dalam larutan. Obat yang diberikan dalam larutan
absorpsi pada saluran gastrointestinal. Dan yang kedua, kemampuan difusi melalui sel membran. Semakin mudah terjadi difusi dan makin cepat melintasi sel membran, makin cepat obat diabsorpsi. Kemudian ketiga, konsentrasi obat. Semakin tinggi konsentrasi obat dalam larutan, maka akan makin cepat diabsorpsi. Kemudian keempat itu adalah sirkulasi pada letak absorpsi. Jika tempat absorpsi mempunyai banyak pembuluh darah, maka absorpsi obat akan lebih cepat dan lebih banyak. Misalnya pada injekasi anestesi lokal ditambah adrenalin yang dapat menyebabkan vasokonstriksi. Dimaksudkan agar absorpsi obat diperlambat dan efeknya lama. Kemudian yang kelima, luas permukaan kontak obat. Obat lebih cepat diabsorpsi oleh bagian tubuh kita yang mempunyai luas permukaan yang besar. Misalnya endotelium paru-paru, mucosa, usus dan usus halus. Dan yang keenam itu ada bentuk sediaan cair. Kecepatan absorpsi obat tergantung pada kecepatan pelepasan obat dari bahan pembawanya. Urutan kecepatan obat dari bentik peroral sebagai berikut: larutan dalam air, serbuk, kapsul, tablet bersalut gula, tablet bersalut enterik. Beberapa hal sebagai contoh di mana bentuk obat mempengaruhi absorpsi. Absorpsi obat dapat diperpanjang dengan menggunakan bentuk obat long acting. Kecepatan absorpsi injeksi dapat digunakan dengan menggunakan suspensi atau emulsi untuk obat yang sukar larut. Absorpsi obat dapat dipercepat dengan memperkecil ukuran partikel, jumlah dan sifat bahan pengikat serta bahan. Kemudian ini ada beberapa hal sebagai contoh di mana bentuk obat mempengaruhi absorpsi tersebut, yaitu absorpsi obat dapat diperpanjang dengan penggunaan bentuk obat long acting. Kemudian kecepatan absorpsi injeksi dapat diturunkan dengan menggunakan injeksi dengan menggunakan suspensi atau emulsi untuk obat yang sukar larut. Kemudian yang ketujuh ada rute cara pemakaian obat. Rute cara pemakaian obat bermacam-macam nih. Antara lainnya yang pertama melalui mulut, oral, kedua melalui sublingual atau di bawah lidah kita ini ya, atau bukal antara gusi dan pipi. Kemudian yang ketiga melalui rektal, keempat melalui parental, kelima melalui endotol paru-paru, keenam melalui kulit, dan yang ketujuh melalui urogenital, dan yang ke-8 melalui vaginal. Lalu proses distribusi obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan. Dalam peredarannya, kebanyakan obat-obat didistribusikan melalui membran badan dengan cara yang relatif lebih mudah dan lebih cepat dibanding dengan eliminasi atau pengeluaran obat. Distribusi obat adalah proses suatu obat yang secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstisium atau cairan ekstrasel atau ke sel-sel jaringan. Pengiriman obat dari plasma ke interstitium terutama tergantung pada aliran darah, permeabilitas kapiler, derajat ikatan ion obat tersebut dengan protein plasma atau jaringan, dan hidrofobisitas dari obat tersebut. Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan distribusi obat antara lain itu adalah berfusi darah melalui jaringan. Kemudian partisipasi ke dalam lemak. Obat yang larut dalam lipid dapat mencapai konsentrasi yang tinggi dalam jaringan lemak. Obat akan disimpan oleh larutan fisis dan lemak netral. Jumlah lemak adalah 15% dari berat badan dan merupakan tempat penyimpanan untuk obat. Lemak juga mempunyai peranan dalam membatasi efek senyawa yang kelarutannya dalam lemak adalah tinggi dengan bekerja sebagai akseptor obat selama fase redistribusi. Transfer aktif kemasukan ke dalam jaringan dapat juga terjadi dengan proses transport aktif. Metadon, propanolol, dan amfetamin diangkut ke dalam. Kemudian ada yang dinamakan dengan sawar. Sawar ini adalah obat kesusunan saraf pusat dan pertumbuhan janin harus menembus sawar khusus, yaitu sawar darah otak dan sawar uri. Sawar darah otak penetrasi obat dari peredaran darah ke dalam ruang ekstraseluler. Susunan saraf sentral dan cairan cerebrospinal dibatasi atau ditentukan oleh keadaan permukaan absorpsi. Ikatan obat dengan protein plasma ini faktor yang penting ya dalam distribusi obat, karena ikatannya dengan protein plasma yang merupakan makromolekul, banyak obat terikat dengan protein di dalam plasma darah dan jaringan lain. Umumnya ikatannya merupakan proses reversibel dan akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat. Kemudian proses metabolisme obat.
Metabolisme obat ini sering disebut ya biotransformasi, dan merupakan suatu istilah yang menggambarkan metabolisme obat. Kebanyakan obat akan mengalami biotransformasi terlebih dahulu agar dapat dikeluarkan dari badan. Pada dasarnya tiap obat merupakan zat asing yang tidak diinginkan oleh badan, dan badan berusaha merombak zat tersebut menjadi metabolit yang bersifat hidrofil agar lebih lancar diekskresikan melalui ginjal. Jadi reaksi biotransformasi yang merupakan peristiwa detoksifikasi. Reaksi biotransformasi dapat berupa oksidasi, hidrolisasi, dan konjugasi. Kemudian proses ekskresi obat. Organ yang paling penting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresikan dalam struktur tidak berubah atau sebagai metabolit. Jalan lain yang utama adalah eliminasi. Obat melalui sistem empedu masuk ke dalam usus kecil. Obat atau metabolitnya dapat mengalami reabsorpsi atau siklus enterohepatik dan eliminasi dalam feses kotoran manusia. Jalur ekskresi yang jumlah obat sedikit adalah melalui air ludah, air liur kita ini ya, dan air susu. Kemudian ekskresi obat merupakan resultan dari 3 proses antara lainnya. Yang pertama itu adalah filtrasi di glomerulus. Glomerulus merupakan jaringan kapiler dapat melewatkan semua zat yang lebih kecil dari albumin melalui celah antara sel endotelnya, sehingga semua obat yang tidak terikat protein plasma mengalami filtrasi di sana. Kemudian yang kedua, sekresi aktif tubuli proksimal. Banyak obat diangkut melalui tubuli proksimal secara aktif ke dalam urin yang ada di tubuli dan disebut sekresi tubuli aktif. Sekresi obat dapat ditunjukkan bila kecepatan pembuangan urin melebihi kecepatan filtrasi glomeruli. Kemudian yang ketiga, reabsorpsi pasif di tubuli proksimalis dan distal. Di tubuli proksimal dan distal terjadi reabsorpsi pasif untuk bentuk non-ion. Oleh karena itu, untuk obat berupa elektrolit lemah, proses reabsorpsi ini bergantung pada pH lumen tubuli yang menentukan derajat inisiasi. Lalu banyak metabolit obat yang berbentuk di hati diekskresi ke dalam usus melalui empedu, kemudian dibuang melalui feses, tetapi lebih sering diserap kembali ke dalam saluran cerna dan akhirnya diekskresi melalui ginjal. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil sekali sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Sekian dari penjelasan yang saya berikan tentang bagaimana nasib obat di dalam tubuh kita, dalam tubuh seseorang itu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau belum tahu bagaimana cara mengetahui nasib obat itu dalam tubuh kita itu, bisa melihat video ini. Sampai sekian video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.